Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Ada 3 orang yang cukup jahat dan cukup cerdik. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, ada 3 orang elit politik di Indonesia yang sangat jahat dan sangat cerdik. Saking sangat cerdiknya, mereka ini selalu lolos dari hukum. Hukum seolah-olah jadi mintul, jadi tumpul, dibuat tidak berdaya. Padahal rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mas Bro, sudah gerah. Sampai geleng-geleng kepala, si gubal gabel. Saking cerdiknya, mereka ini selalu lolos dari hukum. Hukum tidak berkutik kepada mereka. Ada yang tahu Bu siapa saja mereka ini? Ada yang tahu bapak-bapak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air siapa mereka ini? Yang pertama adalah Munarboy. Jadi kalau kata Denny Siregar itu Munarboy, Munarman. Kita mengenal yang namanya Superman, orang baik, seorang pahlawan. Kita mengenal yang namanya Superboy, orang baik, pahlawan. Nah, di Indonesia ada orang jahat, bajingan, yaitu Munarman atau Munarboy. Lalu yang kedua, Anies Baswedan. Berkali-kali bikin program yang gak berguna, menghambur-hamburkan duit rakyat, markup, entah itu ratusan juta, entah itu miliaran, entah itu ratusan miliar, entah itu triliunan, entah itu puluhan triliun. Tenang-tenang saja Pak. BPK dibuat gak berkutik, KPK dibuat gak berkutik, hukum di Indonesia dibuat gak berkutik. Saking sangat cerdik kejahatan Anies Baswedan, susah untuk diungkap. Rakyat galau, rasa geleng-geleng kepala. Dan yang terakhir adalah Novel Baswedan. Saking sangat cerdiknya Mas Bro, pimpinan KPK dibuat tidak berkutik. Seolah yang menjadi ketua KPK-nya dia sendiri. Pimpinan boleh berganti, otaknya itu tetap dia sendiri. Pernah menghilangkan laporan korupsi Anies Baswedan, tenang-tenang saja Pak. Pernah mengkritik Jokowi, ujaran kebencian, tenang-tenang saja Pak. Membela Anies Baswedan dengan habis-habisan, tidak ada itu hukuman kode etik. Pimpinan KPK itu cuma seperti patung atau seperti wayang. Dalamnya KPK ya si Novel Baswedan ini. Makanya Anies Baswedan tidak berlaku OTT, karena Novel Baswedan ada otak di balik KPK. Pimpinan KPK cuma wayang. Omong-omong masalah Munarboy, Munarman, ya ini sangat cerdik, sangat jahat. Pimpinan FPI saja, Rizik Syihab, sedang kocar-kacir menghadapi kasus hukum. Tapi si Munarman, videonya sudah nyata, fotonya sudah nyata, bahwa dia terlibat dalam jaringan teroris internasional. Ikut berbaiat, ikut menyaksikan baiat para teroris di Makassar yang kemarin-kemarin itu meledakkan diri Bro. Tenang-tenang saja Bro. Entah apa yang membuatnya itu jadi kebal hukum, entah apa yang membuatnya menjadi kuat sehingga hukum di Indonesia menjadi lemah. Saking cerdiknya, saking cerdasnya, kejahatannya susah untuk diungkap. Ya mudah-mudahan ke depan ada keberanian dari polisi, dari BIN, dari hukum Indonesia untuk menangkap si Munarman ini.
Negara tidak boleh kalah dengan para penjahat. Negara tidak boleh kalah dengan para bajingan. Negara tidak boleh kalah dengan para pecundang. Negara harus punya wibawa, di mana hukum adalah segalanya. Keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau hukum sudah dipermainkan kayak gini, sampai kapanpun juga Indonesia tidak akan pernah maju. Pembangunan yang sudah dilakukan Jokowi akan tersendat. Ketika nanti berganti pimpinan, kita tidak akan lagi menyaksikan pembangunan jalan tol gila-gilaan dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak akan menyaksikan lagi pembangunan infrastruktur gila-gila dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak akan menyaksikan lagi BBM satu harga dan sebagainya dan sebagainya. Karena keadilan sudah dicabik-cabik oleh para penjahat, para pecundang yang cerdas sehingga kejahatannya susah untuk diungkap. Negara terus dibuat ribet. Negara terus dibuat ribet oleh para penjahat ini yang cukup cerdas mengakali hukum sehingga dia terbebas dari hukum. Mantap gila. Berkaitan dengan terorisme, khusus si Munarman ini harus segera dicium. Inilah otak dari semua aksi terorisme yang ada di Indonesia. Jadi itu nggak begitu berbahaya. MMI juga tidak begitu berbahaya. JAD juga tidak begitu berbahaya karena mereka bermain di luar sistem. Tapi teroris yang bermain di dalam sistem seperti si Munarman ini jauh lebih berbahaya, bro. Bisa menghancurkan Indonesia berkeping-ping, bisa jadi Suriah, bisa jadi Libya, bisa jadi Yaman, bisa jadi Irak. Karena kalau sudah masuk ke sistem itu, dia ini bisa ngacak-ngacak sistem yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kepada polisi BIN, TNI Polri, Kejaksaan Kehakiman, segera tangkap bro Munarman atau Munarboy ini. Karena inilah teroris yang sesungguhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.